كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama, Devi Lindayani, yang kedua, Cahyani Wildani, dan yang ketiga, Diah Palupi. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. Kita simak yuk bacaan dan tafsir surat Al-Hasyr ayat 9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Tafsir surat Al-Hasyr ayat 9 setelah menjelaskan bahwa fa'i diperuntukkan bagi para fakir sambil memuji mereka dengan 4 pujian. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya dengan menyebut penduduk Madinah dan memuji mereka juga dengan 4 macam pujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah bermukmin di kota Madinah dan telah menetapkan dan tulus pula keimanannya dalam hati mereka sebelum kedatangan mereka, para muhajirin itu. Mereka senantiasa mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tidak mendapatkannya, yakni tidak merasakan adanya keinginan memperoleh dari apa yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, para muhajirin itu, dan mereka lebih mengutamakan para muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memiliki keperluan mendesak menyangkut apa yang mereka utamakan. Siapa yang demikian itu sikap atau sifat atau sifatnya merekalah orang-orang mukmin sejati, dan siapa yang dipelihara Allah dari sifat kekikiran dirinya dan yang melekat dari naluri setiap insan, maka mereka itulah orang yang beruntung memperoleh segala yang mereka dambakan. Dan mereka mengutamakan para muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memiliki keperluan mendesak menyangkut dari apa yang mereka utamakan itu. Siapa yang demikian itu sikap atau sifat atau sifatnya merekalah orang-orang mukmin sejati, dan siapa orang yang dipelihara Allah dari sifat kekikiran dirinya dan yang melekat pada naluri setiap insan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung memperoleh segala yang mereka dambakan. Lanjut ya bacaan dan tafsir surat Al-Hasyr ayat 10. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tafsir yang pertama, firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, maksudnya adalah para tabi'in dan orang yang masuk ke dalam agama Islam sampai hari kiamat.
Tafsir yang kedua yaitu ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan untuk mencintai para sahabat, sebab Allah menetapkan orang-orang setelah mereka berhak mendapatkan bagian harta fai selama orang itu masih mencintai, menjadikan pemimpin, dan memohonkan ampun bagi mereka. Dan bahwa orang memaki mereka atau meyakini adanya keburukan dari mereka, maka dia tidak mempunyai hak atas harta fai. Tafsir yang ketiga, pendapat sahih menyatakan sesuatu yang dialihkan itu harus dibagikan, sementara bangunan dan tanah harus dibiarkan milik umum kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Umar. Tafsir yang keempat, yaitu mereka diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang yang mendahului umat ini, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan dengan ilmu psikologi. Yang pertama, simpati adalah perasaan suka, kasihan, dan keinginan membantu tanpa adanya usaha. Yang kedua, empati adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang ketika ia menempatkan diri di posisinya. Empati itu mudah, menghormati itu indah. Saya lahir di Indonesia, saya dibesarkan di Indonesia, saya belajar dan sekolah di Indonesia, saya berkarya untuk bangsaku. Menunjukkan rasa empati. Saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang pertama, seorang relawan yang membantu korban bencana alam. Yang kedua, berbagi hadiah kepada teman. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, memberikan santunan kepada anak yatim. Saya mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang pertama, mengikuti organisasi penghijauan. Seperti sosialisasi pejabat ke Pati Jompo. Yang terakhir, seorang guru yang menenangkan murid yang sedang menangis. Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagikan satu bangunan. Saling menyayangi antara muslim, menghormati orang tua dan guru. Lanjut ya, contoh perilaku empati. Simak baik-baik ya adik-adik. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan. Tiba-tiba ada air yang terbuang sia-sia. Anak laki-laki ini pun menaruhkan air ke dalam pot agar bermanfaat untuk menyirami tanaman. Lalu ada seorang ibu-ibu yang sedang kesusahan. Anak laki-laki ini pun membantu mengangkat gerobaknya. Ada seekor anjing yang sedang kelaparan. Lalu laki-laki itu memberikan lauknya. Bisa dilihat dari video ini, ada seorang ibu-ibu dan anaknya sedang menangis. Uangnya digunakan untuk pendidikan. Dari contoh perilaku empati, dengan bersedekah ini, anak pengemis itu bisa bersekolah lagi. Di suatu hari, anak itu tidak mengemis lagi karena anaknya sudah bersekolah seperti anak yang lain. Next, kita akan membahas sikap permisif dan sikap apatis. Ada yang tahu tentang sikap tersebut? Pengertian sikap permisif menurut KBBI adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris permisif, artinya serba memperbolehkan atau mengizinkan segala hal. Menurut Santrok pada tahun 2002, pola asuh permisif dibagi menjadi dua. Yang pertama, permissive indifference adalah suatu pola asuh di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak.
kedua, permissive indulgence adalah pola asuh di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan seorang anak. Keluarga yang utuh bisa membangun kepercayaan diri kepada anak, memotivasi anak. Karena jika orang tua berperan ke dalam kehidupan anak, akan meningkatkan motorik dan prestasi anak untuk lebih berkembang lagi. Lanjut ke sikap apatisme. Pengertian sikap apatis: suatu kondisi psikologi di mana seseorang kehilangan motivasi, tidak dianggap acuh tak acuh, atau tidak peduli terhadap aspek emosional, sosial, dan kehidupan fisik. Contohnya seperti ada anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan tapi kita tidak memperingatkannya, atau sikap masa bodoh. Next, ke ciri-ciri orang apatis. Yang pertama, kehilangan minat atau ketertarikan terhadap banyak hal dalam kehidupannya. Yang kedua, tidak peduli dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kehilangan motivasi dan gairah terhadap hal yang dulu dianggap menarik dan menyenangkan. Yang keempat, tidak peka terhadap orang lain dan keadaan lingkungan sekitar. Ada yang tahu penyebab sikap apatis? Sikap apatis pada diri seseorang bisa dipengaruhi berbagai hal dari pengalaman hidupnya, seperti tidak percaya kepada orang lain, tekanan emosional, kekurangan fisik dan tidak percaya diri. Yang terakhir, kurang kasih sayang. Lanjut, dampak sikap apatis. Yang pertama, kurang bisa berkembang menjadi lebih baik karena kurang kesadaran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Poin yang B, adanya sikap individualisme di dalam masyarakat. Poin yang terakhir adalah interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Pengertian kontak sosial yaitu hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain yang bersifat langsung, seperti berjabat tangan, percakapan, dan bertatap muka. Pengertian komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu, agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi asosiatif yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan yang keempat, akulturasi. Yang kedua, interaksi disosiatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, kontroversi. Yang ketiga, konflik. Poin yang A, asosiatif interaksi sosial mengarah pada bentuk penyatuan. Poin yang B, disosiatif interaksi sosial mengarah pada pemisahan atau perpecahan. Kami mengambil referensi dari buku di bawah ini ya, semoga bermanfaat.